Phoenix Darius Radio Station, selamat datang di Racing Phoenix. Dan jam 8 sampai 9 saatnya Dodi Sandra sendiri dulu. Sendiri dalam artian di ngobrol pertama, karena nanti Doi bakal punya tamu-tamu. Jadi di talk show Pegadaian, Doi bakal ngobrol sama siapa kira-kira. Nah, kalau kamu sudah sempat cek feed Instagram, pasti sudah tahu aku kedatangan Claudia Lorenzia. Dia adalah Marketing and Sales Plan Product Non-Gadai PT Pegadaian Area Denpasar 1. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Aku panggilnya adalah Audi aja cukup. Audi ya, Yes. Oke. Terus ada juga Putu Yuni Diah Paramita, Marketing Officer PT Pegadaian Ubud. Apa kabar? Hai, selamat pagi. Aku panggilnya siapa? Yuni aja. Yuni aja. Oke. Ada Audi dan juga Yuni di jam kantor ini. Biasa kalau jam segini di kantor udah sibuk ya? Jam segini lagi sarapan bentar. Oh, sarapan dulu. Sambil berpikir mau ngerjain yang mana duluan nih. Berarti pekerjaannya banyak ya? Aduh ya ampun, gak selesai sampai sore. Oh, gak selesai, astaga, sampai sore. Gak segitunya juga. Karena memang sebenarnya kalian memang punya tools yang banyak. Yes. Iya kan, punya tools yang banyak. Tapi hari ini mungkin alangkah lebih bagusnya ketika kita ngomongin tentang literasi keuangan, sangat penting untuk Finers dan juga masyarakat supaya bisa mengelola aset finansialnya itu dengan baik. Ya. Betul. Dan apalagi kalau misalnya kita punya usaha atau bahkan punya rencana untuk membangun usaha di kemudian hari juga, modal ini adalah salah satu kunci utama supaya usaha bisa berjalan dengan lancar, dan juga modal ini bisa kita dapatkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengoptimalkan pengelolaan aset yang kita punya. Jadi coba dicek-cek dulu aset yang kamu punya apa. Nah, selain permodalan, teman-teman juga mungkin bisa mengelola keuangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sampai juga tujuan keuangan, salah satunya untuk melakukan investasi. Kemarin mungkin ada sempat investasi gadai emas dan segala macamnya. Berkaitan dengan hal itu makanya aku datangkan Audi dan juga Yuni, yang mana hari ini kita akan ajak ngobrol-ngobrol dulu, di mana mungkin kalau tahun ini Pegadaian sendiri meluncurkan produk baru, yaitu adalah membantu UMKM, yaitu kurs syariah. Jadi boleh dibantu sedikit ini kurs syariah Pegadaian ini apa sih? Yuni mungkin bisa bantu. Boleh dong dijelasin ke aku biar aku paham. Oke, untuk Pegadaian kurs syariah merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk digunakan sebagai dana pengembangan usahanya, di mana limit nominalnya itu 10 juta dengan jangka waktu yang dapat dipilih dari 12 bulan sampai 36 bulan. Dan dengan munah yang sangat terjangkau, yaitu dengan 6% per tahunnya, di mana diharapkan bisa membantu pelaku usaha super mikro agar bisa naik kelas. Oke, baik. Jadi itu antara misalkan bulannya sendiri 12 atau 36 bulannya bisa kita pilih. Jadi kemampuan saya 36, berarti otomatis cicilan lebih kecil kan ya? Iya, jadi sesuai kebutuhan sih, bisa mau setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Boleh. Menyesuaikan aja. Oke, sedangkan tadi limitnya sendiri sampai dengan 10 juta, di mana sudah bisa dipakai modal usaha. Iya, harapannya dengan uang pinjaman yang dikasih 10 juta bisa dimaksimalin ya untuk mulai usaha kan. Pegadaian juga karena memang kita core bisnisnya kan di Gadai nih. Betul. Cuman kita juga memang hadir untuk membantu UMKM untuk grow kan. Makanya kita buatlah si program kurs syariah ini. Oke, berarti ini sudah berjalan kan programnya sendiri? Sudah berjalan. Baik, dan tidak baru berjalan ketika kita ngobrol ini doang. Dari kemarin-kemarin berarti ini sudah berjalan, dan saya yakin beberapa orang sudah memanfaatkannya ya. Sudah sih, lumayan banget sih pencairannya. Oke, karena memang kalau kita ngelihat di masa pandemi ini mungkin 2 tahun belakangan atau 3 tahun belakangan kan UMKM lumayan naik ya. Iya, akhirnya banyak ide ya. Bener, ide-ide kreatifnya muncul, bikin ini, bikin itu, jualan, networking dari teman-teman kantor aja kadang bisa, tiba-tiba teman A jualan ini. Ternyata punya bakat terpendam nih buat jualan. Setuju Kak, dan itu bisa dimanfaatkan lagi tentu saja dengan di-upgrade masalah modalnya. Iya, karena sebenarnya si kurs syariah ini cukup gampang didapatkan oleh pelaku UMKM karena itu tadi dia itu tanpa jaminan. Kalau mungkin para Finers yang juga sahabat Pegadaian di sini mungkin taunya ke Pegadaian harus bawa barang jaminan ya kan. Nah, untuk si kurs syariah ini itu nggak perlu jaminan. Tapi perlu surat keterangan usaha. Usahanya udah harus jalan gitu. Jadi nanti yang dijadikan istilahnya yang dijadiin jaminan tuh ya si surat usahanya aja. Gitu. Jadi nggak perlu bawa barang kayak emas atau BPKB seperti itu. Karena itu beda gadai tools yang berbeda lagi kan? Iya, itu nanti akan pakai program yang beda lagi. Yang jelas ini yang membedakan dia sama produk kita yang lain adalah dia limitnya uang pinjamannya sampai 10 juta. Oke, baik. Nah, itu baru kita ngobrol di segmen awal-awal
banget Vinars. Tapi kalau misalnya punya pertanyaan sekali lagi boleh banget ya. Nanti di akhir segmen, di segmen terakhir pokoknya kita akan bahas. Silakan ketik aja pertanyaannya langsung dikirim ke WhatsApp di 0812-383-9100. Nama, spasi umur, spasi pertanyaan-pertanyaan. Tadi sih udah ada yang komen ketika kita mulai obrolan ini ya. Jadi silakan pertanyaan Doi tunggu. Nah, kalau ngomongin tentang di beberapa entitas keuangan sendiri, sebelumnya kan punya produk KUR. Nah, perbedaan dari keunggulan KUR Syariah dan juga KUR entitas lainnya, kalau menurut siapa yang jawab? Yuni sendiri apa sih sebenarnya? Nah, selain dengan munahnya terjangkau, tentu ada beberapa keunggulan KUR Syariah di Pegadaian. Di antaranya itu adalah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Oke. Kemudian transaksi mudah di seluruh outlet Pegadaian. Kemudian yang terpenting itu tanpa jaminan. Seperti yang dibilang tadi ya. Iya. Dan terus kita juga bebas biaya administrasi. Oke. Dimana juga UMKM mendapatkan pendampingan untuk pengembangan bisnisnya. Pendampingan seperti apa sih? Jadi kita di Pegadaian itu karena kita punya unit bisnis mikro ya. Jadi nanti setiap kepala unit bisnis mikro itu akan mendampingi nasabah-nasabah pelaku UMKM. Nah, itu bentuknya ngapain? Kita tiap bulan itu punya gathering sama mereka. Iya, jadi para pelaku UMKM kan kita kantor cabang banyak nih ceritanya. Banget. Nah, betul. Udah kayak ngeliat Indomaret ya. Iya. Jadi itu pake setiap sebut lagi. Nggak apa-apa. Oh, iya, Oke, jadi kan kita tuh setiap cabang punya pelaku UMKM nih, nasabah-nasabah kita yang UMKM itu tiap bulan kita bikinin gathering. Di situ kita kayak ngasih materi sih ke mereka. Jadi kayak digital marketingnya gimana, cara ngatur keuangannya lagi gimana. Karena pada dasarnya mungkin mereka udah menjalani, cuman kan kadang mungkin lupa ya. Jadi kadang-kadang ya udah dalam gathering itu kita remind lagi nih cara-cara untuk jualan seperti apa kayak gitu. Kalian bantu ngebooster ya? Iya. Ya kan, jadi biar di push lagi, di boost lagi. Betul. Supaya memaksimalkan. Mungkin seperti Audi bilang tadi, mereka ada basicnya, cuman kayak ada beberapa hal yang mungkin terlupakan. Biar lebih work lagi. Mungkin gathering ini jatuhnya kayak sharing session. Iya, kayak sharing. Jadi mereka juga bisa saling networking ya, karena ketemu nasabah lainnya bisa saling jualan akhirnya. Bercerita, akhirnya. Oh, kamu bisnis apa? Oh, aku bisnis ini. Coba deh. Nah, saling support each other gitu, ya. Iya. Wah, seru banget. Jadi betul. Memang kelebihan dari KUR Syariah ini dibandingkan yang lain itu seperti tadi, tanpa jaminan, terus juga lebih gampang prosesnya. Betul. Bebas biaya administrasi. Wow, luar biasa sekali. Tapi cara supaya masyarakat bisa menikmati atau mengakses KUR Syariah ini seperti apa? Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk produk KUR Syariah ini. Di antaranya itu adalah berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo akad. Kemudian memiliki pendapatan rutin harian, mingguan atau bulanan. Kemudian memiliki usaha yang sah menurut syariat Islam dan undang-undang yang berlaku. Kemudian wajib dilakukan pengecekan SLIK atau SID dan SIKP. Dan kemudian calon rahim tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah atau pembiayaan produktif dari lembaga keuangan lain. Yang terakhir, lokasi usaha berada dalam radius jarak maksimal 5 km dari lokasi outlet penyelenggaraan mikro. Sebenarnya basic standarnya simple ya persyaratannya, nggak ribet-ribet. Jadi ribet sih. Yang menarik ini adalah mungkin kalau kita ngelihat ketika ada masyarakat atau calon rahim sendiri sedang tidak mendapatkan fasilitas. Karena kalau misalnya udah dapat fasilitas, lo double jatuhnya nanti. Kalau misalkan dia udah pernah dapat KUR di tempat lain kan, dengan yang pinjaman lebih besar, dia dapat di kita 10 kan, nanti dia jadinya downgrade ya. Sedangkan kita kan maunya membantu yang benar-benar belum. Jadi supaya bisa upgrade nih dianya gitu sih. Dan satu lagi yang paling penting adalah ke Pegadaian terdekat aja, karena kan tadi dibilang harus dalam radius 5 km nih. Jadi biar gampang juga, pilihlah Pegadaian terdekat, tinggal datang bawa KTP aja dulu, nggak usah ribet-ribet dulu, bawa KTP, bilang Mbak saya mau KUR Syariahnya dong, bla bla bla. Nanti pasti langsung dibantu. Setuju sih. Nggak mungkin tiba-tiba aku ke Ubud gitu ya, jauh banget. Mending cari yang terdekat Renon aja kan. Atau misalkan kalau udah bawa KTP, tanya-tanya aja dulu. Iya betul, kan? Tanya-tanya aja dulu. Tanya-tanya kalau tadi kan dengar di radio kurang lengkap nih infonya, tapi kayaknya aku pengen tertarik lebih detail, boleh nggak dibantu jelasin? Pasti akan dibantu kan? Pasti dibantu banget. Baik. Segmen 1 sangat menarik banget, tapi sekali lagi pertanyaan masih Doi tungguin. Silakan dikirim ke WhatsApp di 0812-383-9100 buat kamu yang penasaran atau pengen tahu persyaratan. Terus kira-kira ada kejutan apa sih di akhir tahun dari Pegadaian
Pegadaian, makanya tune in tetap di Phoenix Radio Bali. Masih di live talk show bersama Pegadaian. Tadi kita ngomongin tentang kurs syariah. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, sekali lagi boleh WhatsApp di 0812-383-9100. Siapa tahu pengen tahu persyaratannya seperti apa, karena tadi sempat ke skip Kak gara-gara ke distract sama traffic light. Boleh, silakan ditanyain ya, karena di segmen akhir bakal kita bahas. Ada Kak Udi dan juga Kak Yuni yang masih ngobrol-ngobrol. Tadi kita ngomongin tentang kurs syariah. Tapi tadi kan di awal juga aku sempat bilang bahwa Pegadaian itu punya banyak produk dan punya banyak penawaran. Salah satu yang sempat aku kepoin di sosial media adalah program Gadai Peduli. Yes. Aku tuh kepo banget, ini program apa sih? Iya, jadi ini kita Gadai Peduli itu udah sempat launching itu dari beberapa tahun kemarin sejak COVID. Jadi kita tuh sekarang Gadai Peduli yang tahun ini adalah Gadai Peduli fase 8. Jadi artinya, udah ada fase-fase sebelumnya gitu. Memang periodenya pun nggak panjang-panjang gitu. Jadi kalau untuk Gadai Peduli perbedaannya dengan si kurs syariah yang tadi, kalau kurs syariah kan nih tanpa jaminan ya. Bener. Tanpa jaminan, terus pinjaman sampai 10 juta. Betul. Jangka waktu setahun sampai 3 tahun. Nah, kalau untuk Gadai Peduli ini pinjamannya itu limitnya lebih dikit. Tapi dengan barang jaminan. Oh, I see. Misalkan limit 5 juta, ada barang jaminannya apa gitu. Oke, kebayang. Jadi, kalau untuk Gadai Peduli ini, uang pinjamannya itu minimal 500.000 udah dapet. Paling tinggi dapatnya 2.500.000. Gitu. Aku gadaikan gadgetku yang 13 jutaan. Dapat dong. Paling tinggi 2.500.000. Oh, 2 juta. Oh iya benar. Iya. Nanti kalau misalkan nih ternyata jaminannya elektronik yang taksirannya lebih dari itu, kita akan pakein program yang lain. Oh, ada lagi. Ada lagi. Tapi kalau khusus si Gadai Peduli ini, barang jaminan yang kita terima itu berupa emas, segala bentuk emas ya, emas batangan, perhiasan, sama elektronik, laptop, kamera, HP gitu. Itu bisa. Masih bisa ya. Yes, dan jangka waktunya hanya 60 hari, bebas bunga. Bebas bunga 60 hari. Oke, mulai terbayang. Berarti kalau ngomongin tentang layanannya sendiri, ini cocoknya mungkin segmen-segmen anak kuliahan ya. Iya, bisa banget karena kan nggak nutup kemungkinan ya anak kuliahan sekarang butuh modal. Mungkin bisa aja mereka itu mau bikin usaha tapi yang bukan dalam bentuk usaha makanan, usaha clothing, mungkin kayak jasa bikin desain apa, tapi mereka butuh uang pinjaman yang nggak gede-gede banget. Ini bisa banget sih dipakai. Gitu. Makanya nggak terlalu banyak dan juga nanti juga 60 hari doang. 60 hari aja. Gak ada bunganya pula. Gak ada bunga, jadi kan lumayan banget ya. Sangat lumayan Kak, ini bermanfaat. Gitu. Maka aku bilang kayak langsung kepikir, wah aku kan suka bikin desain-desain kartu ucapan gitu loh. Oh sama dong kita. Nah, jadi modalnya bisa ambil di sini juga ya. Atau kita mau join aja bareng. Kolaborasi. Bisa. Tapi modal tetap kita butuh ke Pegadaian ya. Iya, nanti saya bantu. Nah, simpel sekali tampaknya. Jalan saya tampak mulus ya. Tapi ini seperti kita bilang tadi, kayak menarik ya untuk sewa modalnya sendiri, bunganya, supaya nasabah bisa ngedapetin program Gadai Peduli. Syaratnya seberapa saja? Syarat pertama banget selain punya KTP ya, ini benar-benar harus nasabah baru. Jadi memang benar-benar buat Viners atau sahabat Pegadaian di luar sana yang sama sekali belum pernah ke Pegadaian, belum pernah bertransaksi dan belum pernah ngambil pinjaman apapun, atau paling enggak kalau udah pernah transaksi berarti kan udah lama nih, misalkan habis itu nggak pernah transaksi lagi dan statusnya di kita udah inaktif, itu boleh. Gitu. Jadi silahkan ke outlet terdekat, terus bilang aja, Mbak, program Gadai Pedulinya kira-kira saya bisa dapetin nggak? Nanti kan dicek nih KTP-nya inaktif apa enggak, kayak gitu. Atau memang kalau belum punya CIF sama sekali, belum pernah bertransaksi, itu sudah boleh. Kayaknya kalau aku sih bisa. Belum pernah karena berarti ya? Karena gak ada utang di sana, belum pernah juga. Berarti jalan aku tampak mulus. Wow, Anda hot leads banget buat kita. Sangat. Terus selain itu apa lagi? Itu aja sih, tinggal datang ke outlet terdekat. Segampang itu? Iya, segampang itu. Yang penting ada niat sih, sama ada barang jaminan ya kan? Barang jaminan tadi, barang elektronik bisa. Jangan lupa dibawa. Jangan lupa dibawa. KTP, pastiin data diri ya. Tapi ini programnya masih berlaku nggak? Tiba-tiba ternyata besok berakhir. Kita itu udah running dari bulan-bulan November sampai akhir tahun pokoknya.
Karena singkat banget periodenya Gadai Peduli ini 3 bulanan 2 bulanan doang. Oke. Gitu. Itu biasanya ada setiap tahun atau? Ini udah ada setiap tahun emang dari 2021. Kalau Gadai Peduli fase-fase sebelumnya itu bahkan uang pinjamannya maksimal cuma 1 juta. Setelah aku telusuri ternyata yang sebelumnya itu periodenya uang pinjaman cuma sampai 1 juta. Jadi ini udah kita up nih. Jadi dari tahun ke tahun udah kita tambah-tambahin. Jadi maksimal 2,5 juta. Oh baik. Jadi kalau ya ada mungkin keinginan atau paling tidak adalah kayak pengembangan, karena kemarin bermasalah di modal, ini bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman ya. Betul. Jadi aku rasa sih tidak memberatkan, karena dengan apa yang diceritain sama Kak Audi tadi, secara persyaratan juga simple, terus juga tanpa bunga yang 60 hari tadi, mungkin bisa menjadi salah satu solusi ketika lo butuh penambahan modal dalam bisnis kecil-kecilan lo. Tadi kan kita ngomongin tentang UMKM yang mungkin levelnya lebih tinggi, ada kurs syariah. Iya. Tapi Gadai Peduli ini bisa menjadi solusi yang mungkin toolsnya lebih kecil sedikit ya. Betul. Luar biasa sekali. Tapi kalau tadi kan ngomongin tentang kurs syariah dan juga Gadai Peduli seperti yang kita bahas sebelumnya. Yes. Nah, Pegadaian sendiri punya nggak sih promo-promo yang lain yang mungkin ini kan mengingat udah mau bentar lagi kita ganti tahun loh. Iya, gak berasa tahun banget baru. gak sih? Iya loh, baru nafas Serius? satu udah 2023. Bener, gue kayak ngerasain gak ada yang gue lakuin gitu. Ada gak sih promo-promo lain yang mungkin bisa di-sharing sama teman-teman? Nah betul, jadi kalau di Pegadaian sendiri setiap menjelang akhir tahun kita itu selalu ada yang namanya KAT. Dulu sempat namanya kado akhir tahun gitu. Sekarang namanya udah kejutan akhir tahun. Oh, KAT, kejutan akhir tahun. Oke, kejutannya akan seperti apa, sampai kapan? Jadi kejutan akhir tahun ini berlaku sampai 31 Desember 2022. Udah running juga ya kan. Jadi kejutannya berupa apa? Kejutannya berupa cashback abis-abisan, diskon abis-abisan untuk segala program yang ada di Pegadaian. Oh, cashback sampai dengan diskon? Iya. Abis-abisan untuk segala produk yang ada di Pegadaian? Yes, betul. Oke, contohnya kalau tahun lalu ada apa? Contohnya buat yang udah jalan sekarang, kalau kita kan ada, kalau ngomongin investasi, siapa sih yang nggak pengen punya aset ya kan? Bener. Kayak tadi kita bahas di awal kan penting banget nih punya aset zaman sekarang setuju. kan. Nah jadi salah satu bentuk kejutan akhir tahun yang Pegadaian sediakan buat Finers dan sahabat Pegadaian lainnya adalah cashback uang muka untuk siapapun yang mau beli logam mulia dengan sistem cicilan di Pegadaian. Oh, logam mulia, ibu saya suka tuh. Emasnya dapat, cashbacknya dapat. Iya, setuju, bagus tuh penawarannya itu salah satu contohnya. Salah satunya, dan masih banyak lainnya lagi. Yang lainnya berarti kita bisa langsung cek ke Pegadaian aja dong. Bisa kita ceritain di sini sih, ya kan? Boleh. Dikit-dikit nanti boleh ya. Tapi nanti dulu boleh ya ceritanya. Boleh. Itu baru teaser aja. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak boleh loh. Tapi tetap diingetin sekali lagi kalau misalnya punya pertanyaan, silahkan dikirim dulu pertanyaannya. Karena kita sudah siapin, ini ada merchandise spesial dari Pegadaian yang sudah dibawain sama Kak Audi dan juga Kak Yuni, spesial buat kamu. Silahkan pertanyaan dikirim ke 0812-383-9100. Tetap tune in di live talk show bersama Pegadaian. Masih di live talk show bersama Pegadaian, masih ada Doi, Audi dan juga Yuni. Tadi kan kita ngomongin tentang kejutan akhir tahun. Nah, aku tuh penasaran sebenarnya kalau balik lagi ngebahas kejutan akhir tahun, kira-kira transaksi yang seperti apa sih yang bakal ngedapetin promo? Boleh dibantu gak sih teman-teman? Tadi kan kita udah ngebahas kurs syariah, Gadai Peduli, kejutan akhir tahunnya yang lebih detail lagi, boleh ya? Yuni dulu. Boleh. Kak, namanya aja itu kejutan akhir tahun, pasnya itu nggak nanggung-nanggung ya. Betul. Bonusnya tuh banyak banget. Bikin terkejut. Iya, kita ada beberapa produk yang memang mendapatkan kejutan akhir tahun. Di antara itu Gadai, kemudian produk Gadai angsuran, kemudian produk non Gadai, dan ada produk mulia. Oke, kita mulai dari produk Gadai dulu deh. Oke, dari produk Gadainya itu mendapatkan diskon sewa modal sebesar 50% dari tarif 60 harinya. Murah banget kan? Kaget loh aku, 50% terus. Ya, diskon ini berlaku untuk masa aktif kredit minimal 60 hari. Oke. Di mana ini juga berlaku di semua outlet Pegadaian. Oke. Jadi untuk nasabah, mungkin sahabat Pegadaian, Finers yang mungkin sudah pernah ke Pegadaian, jadi bisa datang ke Pegadaian karena
saat ini lagi ada kejutan akhir tahun di produk Gadainya juga. Promonya tadi yang bikin benar-benar terkejut ya. Iya. Oke, dan bisa dimanfaatkan. Lalu bunganya cuma 50%. Betul. 50% saja. Itu untuk 60 hari tadi 60 ya. hari tadi. Oke. Terus untuk gadai angsuran, tadi kan sempat bahas gadai angsuran. Ada apa? Untuk gadai angsuran itu namanya adalah Kerasida. Oke. Mungkin sahabat pegadaian juga sudah tahu Kerasida itu kita sistemnya bayar angsuran tiap bulan, di mana itu untuk bonusnya itu diskon angsuran 2% dari uang pinjaman dan langsung akan di backup ke rekening pendamping. Jadi bisa untuk ngurangin bayar angsuran di bulan depannya. Karena sudah di diskon tadi. Iya. Oke, langsung ke rekening juga. Terus untuk di sini juga ada pembiayaan porsi haji di mana itu bebas admin sebesar 270.000. Jadi kalau ada yang mau naik haji, mau daftar porsi haji, bisa datang ke outlet pegadaian terdekat. Ya. Dan manfaatkan promo ini. Iya, lagi ada free administrasi. Lumayan kan 270.000. Lumayan banget. Daripada lo kena biaya administrasi, mending gak kena juga kan. Kadang males bayar biaya administrasi, biaya adminnya kadang mahal sekali gitu. Tapi di sini ada potongan 270.000. Oke, lalu kemudian ini untuk ada kejutan akhir tahunnya untuk produk non gadai juga. Iya, jadi kalau yang tadi itu kan buat sahabat pegadaian yang udah terbiasa nih gadai KCA, KCA itu yang 4 bulan, terus yang Kerasida tadi yang sistemnya angsuran setiap bulan, terus buat yang mau naik haji juga ada KAT-nya. Nah, kita juga tadi kan sudah sempat aku bilang ya buat yang mau investasi emas nih. Betul. Nah, itu kan karena di pegadaian kita kalau misalkan mau investasi emas, emasnya beragam kepingan ya. Betul. Kan. Dari yang 0,5 gram ada 1 gram gitu. Nah, tapi si KAT ini kalau misalkan mulai ngambil yang 10 gram, ya kan kalau 10 gram berarti kira-kira harganya sekarang kurang lebih 9 jutaan. Betul. Nah, itu bisa dapetin cashback. Cashbacknya nanti itu sebanyak 400.000. Oh, wow. Iya, jadi dia modelnya gini, dia itu cashbacknya adalah minimal 40.000 per gram. Jadi ntar 40.000 kali berapa gram ngambilnya. I see, dikali ya. Iya, dan dipotong di uang muka. Karena kita modelnya itu kalau mau cicil emas di pegadaian, ada uang mukanya dulu. Betul. Kenapa ada uang muka tuh Kak Audi gitu kan? Karena uang mukanya ini nanti pegadaian pakai untuk beliin emasnya dulu. Iya, setuju. Ngekip harga hari ini gitu. Jadi mungkin orang mikirnya gini ya, kok mau investasi disuruh nyicil sih gitu. Padahal sebenarnya dengan mencicil di pegadaian itu kamu dapat benefit adalah harga emasnya udah kita lock pakai harga hari ini. Di harga pertama kan. Iya, jadi kalau misalkan bulan-bulan depan tiba-tiba kan emas sifatnya naik ya, fluktuatif ya. Benar. Katakanlah dia bulan depan naik gitu. Pasti orang mikir, waduh ini cicilan aku naik nggak ya gitu. Otomatis enggak karena sudah di-lock di awal. Di-lock pakai uang muka yang dibayarkan hari ini. Jadi kita KAT-nya ini adalah untuk supaya memudahkan Viners atau sahabat pegadaian yang mau cicil, kita uang mukanya kita kasih diskon abis-abisan. Setuju. Kayak gitu. Jadi mulai dari si 10 gram. Jadi 10 gram, 25 gram, 50 gram itu potongannya 40.000 per gram. Kalau misalkan mau ngambil lebih besar lagi, mulai dari yang 100 gram dan 250 gram, itu cashbacknya 50.000. Oh, naik lagi. Iya, jadi naik. Jadi makin besar kepingannya, makin besar juga cashbacknya. Dan itu bagus. Sangat bermanfaat banget sebenarnya. Karena pas kita bikin simulasi pun tuh kita ngitung, lumayan banget ya DP-nya kan? Kepotong banyak ini gitu kan. Terus kalau buat yang 500 gram dan 1 kilo, kita paling gede di pegadaian ada yang 1 kilo ya. Wow. Si 1000 gram itu. Gue ngebayangin dulu ya. 1 kilo, wow. Iya, jadi kalau buat yang pengen punya aset di 500 atau 100 gram tadi, itu nanti cashbacknya 60.000 per gram. Jadi Kak Audi, kalau misalnya yang 1 kilo itu berapa dong cashbacknya? Itu cashbacknya 30 juta ya. 60 ya. Oh, iya, kalau hitung-hitungan kita agak lambat nggak apa-apa, tapi kalau begitu lihat uangnya kita ingat kok. Iya, pokoknya nanti kalau misalkan mau dibikinin simulasinya gitu, boleh langsung chat kita aja deh. Boleh. Gitu. Nanti dibuatin simulasinya. Baik. Tapi tadi aku sempat kepikiran sih, kenapa sih harus nyicil emas segala macam? Ya kadang karena kita nggak bisa beli secara langsung kan. Kayak langsung ngeluarin berapa ratus juta. Banyak kan. Mending cicil itu untungnya dan dapat cashback, apalagi di promo-promo akhir tahun. Tadi ada tambahan lagi nggak promo untuk akhir tahunnya lagi? Kalau tadi kan yang mulia ya. Betul. Kalau KAT yang lainnya ini adalah
buat yang pengen beli kendaraan baru mungkin buat mau ganti tahun baruan, baru. ya kan? Betul. Resolusi tahun depan adalah kendaraan baru bisa banget di Pegadaian. Jadi Pegadaian itu selain kita juga membiayai Viners dan sahabat Pegadaian untuk bisa investasi, bisa punya aset di emas, kita juga membantu pembiayaan untuk pembelian kendaraan berupa mobil dan motor. Jadi ini kalau buat yang motor itu nanti cashbacknya 250.000. Cashbacknya 250.000 buat motor. Buat mobil yang beli mobil baru cashbacknya 500.000. Lumayan banget kan? Sangat bermanfaat dan sangat lumayan sekali. Sangat menarik juga ya, dapat diskon besar-besaran di Pegadaian. Kalau misalkan teman-teman nih sahabat Pegadaian atau juga Viners pengen tahu lebih banyak terkait tentang produk atau juga promo dari Pegadaian sendiri, gimana caranya? Bisa langsung akses. Pertama kita punya Instagram Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Itu boleh dicek ke situ. Atau misalkan bisa langsung ke websitenya Pegadaian, ada 2. Pegadaian.co.id. Ada lagi satu sahabatpegadaian.com. Sahabatpegadaian.com ya. Yes. Kita ke pertanyaan-pertanyaan dulu seperti janji kita, karena ini akhir segmen sudah mulai mevet. Boleh ya? Ada nanya dari Bu Ari, dia nanya di talkshow Pegadaian, bunga syariah tadi berapa persen sih Kak per tahun dan apakah bunganya menurun? Dari Yuni dulu. Kurnya Kak ya? Ya. Untuk kurnya itu bunganya 0,28 per bulan. 0,28 per bulan. Iya. Itu flat bunganya. Jadi menetap bayarnya untuk setiap bulannya. Kalau nih misalnya minjam 10 juta. Ada contoh kasus biar lebih gampang. Kalau misalnya minjamnya 10 juta nih maksimal kan. Nah, untuk jangka waktu 12 bulan itu cuma bayar 800 ribuan. Nah, untuk 2 tahunnya itu pembayarannya sekitar 400 ribuan dan 36 bulannya itu 300 ribuan. Jadi Bu Ari bisa sesuaikan dengan kemampuannya. Kalau kayak mau 400 cicilannya bisa 800. Gaji saya kan cuma berapa, nanti bisa disesuaikan. Sesuaikan sama kebutuhan lah ya. Bu Ari, mudah-mudahan sudah jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa main ke Pegadaian. Betul. Terus ada Arya mau tanya, untuk pengembalian uang pinjaman itu batasnya sampai kapan Kak? Terus mungkin gak sih ada sanksi kalau telat bayar barang Pegadaian kita itu akan disita atau bagaimana sih? Kak Arya ya namanya ya. Jadi kalau misalkan untuk barang jaminan yang pasti ini sering dengar lelangan Pegadaian sih pastinya. Nah, jadi modelnya adalah ketika si nasabah itu udah jatuh tempo, pasti akan dihubungi Hamin sekian. Biasa dari kantor pusat sih yang ngeblast SMS itu. Aku pun nasabah gitu pernah dihubungin gitu, barangku udah mau jatuh tempo. Jadi kita supaya inget nih kita untuk mau diperpanjang atau mau dilunasi, seperti itu. Kalau misalkan nasabah nggak ngerespon, itu biasanya akan dihubungi sebanyak 3 kali. Kalau nanti pun pas dihubungi yang ketiga mereka merespon dan bilang mau dibayar, itu pasti kita bantu. Ya kan, kalaupun ada denda itu nanti pasti kita komunikasikan dendanya sekian apa segala macam. Tapi kan kita berusaha menghubungi ya supaya nggak kena denda ya. Nah, tapi kalaupun pas dihubungi mereka nasabah memutuskan buat ngelepas barangnya, itu baru nanti akan kita masukin ke proses lelang gitu. Jadi kalau udah ke lelang pun, misalkan aku punya teman yang mau beli, itu bisa gitu. Jadi barangku sebenarnya nggak jauh-jauh gitu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Tapi intinya buat Arya nggak usah khawatir karena dikonfirmasi terlebih dahulu barang kamu sampai memang nanti ada informasi dari kamu sendiri. Kemampuan untuk bayar. Ternyata kalau misal, saya harus bayar. Saya lupa karena lupa misalkan, tapi udah diingetin nanti tim Pegadaian akan membantu kayak gitu ya. Sampai nantinya ada di lelang Pegadaian, di lelang itu biasanya kita bisa dapat barang lelangan, beda lagi case-nya ya. Tapi sudah sebelumnya diingatkan. Satu lagi Kak. Apa tuh? Kalau misalnya tidak bisa dihubungi, kita lebih sering untuk bersurat. Bersurat ya. Nah, saking kita pengen bantunya agar tidak terlelangnya barang nasabah. Betul. Jadi jika memang tidak bisa dihubungi 3 kali itu, mungkin kita akan bersurat ke rumahnya, kita cari alamatnya seperti itu. Jadi pokoknya sampai kita dapat berkomunikasi sama mereka. Gimana sebenarnya barang ini mau diperpanjang atau gimana kayak gitu. Segala cara lah pokoknya kita upayakan supaya kan barang mereka ini ada nilainya nggak cuman nilai uangnya tapi ada nilai historinya. Dan juga nanti pada saat misalkan barang terlelang dan ada uang kelebihan pada saat penjualan lelang itu nanti dikembalikan ke yang punya barang. Seperti itu modelnya. Luar biasa sekali Kak Odi, Kak Yuni, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol, nggak berasa
biasa 1 jam ya kita Yes, ngobrol. my pleasure. Coba dilihat jam 9 kan udah kan? Wow, terkejut. Jangan terkejut. Mungkin saya lebih terkejut dengan promo kado akhir tahun dari Pegadaian. Makanya langsung cek, langsung datang ke Pegadaian. Dan untuk sahabat Pegadaian dan juga Viner semua, cobalah menjadi generasi pandai, punya rencana bersama Pegadaian, bisa dapetin beragam layanan untuk kebutuhan produktif maupun juga konsumtif, sampai dengan investasi emas secara aman dan nyaman untuk masa depan emas pastinya. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Dodio Sandra pamit.